Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjut pembelajaran mutolaah kita pada Alkitab, yakni mutolaah juz kedua ya. Tahtal maudu al-adabu asasun najah. Qoblal bidayah, kita sama-sama mulai dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Silahkan teman-teman dibuka buku mutolaah juz kedua, judul al-adabu asasun najah. Kita mulai baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'lana tajirun annahu yuridu an yastakhdima indahu syabban katiban. Seorang pengusaha a'lana memberikan pengumuman annahu bahwasanya dia yuridu an yastakhdima hendak mempekerjakan, ingin mencari pekerja seperti itu. Indahu syabban katiban, pekerja yang kategorinya bagaimana? Syab, seorang pemuda, katiban yang nanti tugasnya adalah sebagai seorang katib, penulis, atau mungkin kita sekarang menyebutnya sekretaris gitu ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah tajir di sini hendak mencari seorang sekretaris pribadi. Fataqaddama li hadhil wazifah. Maka kemudian mengajukan dirilah taqaddama li hadhil wazifah. Untuk pekerjaan tersebut adadun sejumlah minasyuban, sejumlah pemuda ghairu qalilin yang jumlahnya tidak sedikit, artinya cukup banyak nih. Cukup banyak para pelamar yang mengajukan diri. Wa hadaru limuqabalatihi, dan kemudian mereka yakni para syuban tersebut hadir limuqabalatihi untuk menemui tajir tersebut fi saatin muayyanatin, pada waktu yang telah ditentukan. Fakana tajiru yad'uhum ila maktabihi wahidan fawahidan. Kemudian tajir tersebut, pengusaha tersebut memanggil mereka ila maktabihi ay ila diwanihi wahidan fawahidan, satu persatu dipanggil masuk ke dalam ruangannya satu persatu. Wa yuhadisuhum fi masa ila kasirah. Kemudian tajir tersebut mengajak mereka bicara fi masa ila kasirah, pada permasalahan-permasalahan yang banyak, yang beragam. Mungkin bisa jadi tajir tersebut ngajak bicara bagaimana soal menghadapi konsumen, atau bagaimana cara menyikapi misalkan penjualan yang tidak sesuai dengan target atau dan lain-lainnya. Untuk apa diajak bicara? Liya'lama miqdaro fitnatihim wa adabihim, agar tajir tersebut mengetahui kapasitas fitnatihim, kecerdasan mereka, wa adabihim, dan ini yang paling penting untuk mengetahui tingkat adab ataupun tata krama dan sopan santun para pelamar tersebut. Wa akhiron, dan pada akhirnya ikhtaro ahadahum, pengusaha tersebut memilih salah seorang di antara mereka ba'da muhadasatin qasiratin, setelah percakapan yang singkat. Fastaghroba hadhihi sur'ata sadiqun lahu, maka kemudian istaghroba maknahu ta'ajjaba, kaget gitu. Siapa yang kaget? Sadiqun lahu, teman dari orang yang tadi ditunjuk oleh pengusaha tersebut. Kenapa mereka kaget? Sebab pengusaha tadi hanya mengajak bicaranya sebentar, tapi kemudian kok malah memilih laki-laki tersebut gitu loh. Fastaghroba hadhihi sur'ata sadiqun lahu kana hadiron. Jadi teman-teman yang tadi hadir itu pada kaget sama laki-laki yang tadi dipilih oleh pengusaha tadi. Wa qala lahu, kemudian ada teks yang hilang di sini. Kemudian qala lahu, mereka yang hadir
berkata kepada pengusaha tersebut, ala aysyai'in banaita ikhtiyaraka hadzal syab. Atas dasar apa kamu menentukan pilihan kamu kepada laki-laki ini, hadzal syab. Fa innaka lam tuhadishu illa qalilan. Padahal engkau mengajak bicaranya hanya sebentar saja. Lam tuhadishu, tidak mengajaknya bicara, illa qalilan, kecuali hanya sebentar. Kemudian dijawablah oleh pengusaha tersebut, faqalat tajir innahu masaha na'laihi alal mimsahati inda dukhulihi. Sesungguhnya dia, yaitu laki-laki yang dipilih oleh si tajir tadi, masaha na'laihi, apa kalau bahasa kita itu ngeset lah sekarang ya. Kalau masaha secara literal maknanya itu kan menghapus atau membersihkan. Na'laihi, kedua sendalnya. Kalau kita mungkin sekarang nyebutnya tadi ngeset. Jadi alal mimsaha, di atas keset, ingda duhulihi, ketika masuk ke dalam ruangan si pengusaha tadi. Wa aqfalal baba bilutfin wasukunin, dan dia menutup pintu dengan lembut gitu, artinya dengan lembut dan perlahan. Fa fahimtu, maka kemudian si pengusaha tadi faham, annahu nazifun, bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang bersih, wa muntazimun, dan seorang yang disiplin. Summa asyara ilayya bisalamin. Kemudian tajir mengatakan juga bahwa laki-laki tersebut asyara ilayya bisalamin. Dia ketika masuk itu memberikan isyarat dengan salam. Artinya tidak begitu buka pintu langsung masuk, tapi memberi salam terlebih dahulu kepada orang yang ada di dalam ruangan, yaitu tajir. Wajawabani binasyatin wahtiromin, dan laki-laki tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaanku binasyatin, dengan energik, binasyatin, wahtiromin, dan dengan penuh kesopanan, dengan penuh tata krama gitu, dengan sopan. Fafahimtu, maka kemudian saya paham, kata tajir tadi, annahu hasanul adab, bahwa laki-laki tersebut adabnya itu baik. Waqad labisa yang taziru daurahu, dan dia juga telah menunggu gilirannya. Walam yudafi ghairahu lil huduri baina yadayya, dan dia tidak yudafi ghairahu, kalau kita sekarang bahasa tidak nyelak gitu, enggak nyelak giliran orang lain, lil huduri baina yadayya, untuk hadir di hadapanku. Fa fahimtu, maka kemudian saya faham, annahu mutawadhiun, bahwa dia adalah seorang yang rendah hati, mutawadhi, orang yang tawadhu. Wa mata istama'at hadhihi sifatu fi syakhsin, dan ketika sifat-sifat tersebut terkumpul pada diri seseorang, fi syakhsin, kana afdhala mimman siwahu, maka orang tersebut lebih utama, mimman siwahu, daripada orang yang selainnya. Tamam, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup menarik saya kira teman-teman membaca judul ini, walaupun pembahasannya sedikit, walaupun bahasa yang digunakannya cukup sederhana, tapi makna dan kandungan yang terdapat di judul ini atau dalam kisah ini sungguh sangat relevan, bahkan sampai kehidupan kita saat ini. Artinya baik ini dibaca oleh kalangan pelajar maupun dibaca oleh mereka yang sudah lulus, apalagi yang sekarang sedang mencari pekerjaan, mungkin menurut saya ini sangat relevan untuk diterapkan. Artinya tidak harus tekstual, akan tetapi secara kontekstual bagaimana seorang pelamar kerja memperbaiki akhlak ataupun sikapnya di hadapan interviewer gitu. Sebab yang dilihat oleh interviewer tidak sepenuhnya hanya miqdar fitnah, tidak hanya kapasitas kecerdasan yang diukur melalui rapor atau mungkin sertifikat, tidak 100% itu yang dilihat, tapi juga interviewer melihat bagaimana
tata krama, bagaimana etika, bagaimana cara bicara, bagaimana cara pelamar tersebut berjalan, bagaimana cara pelamar tersebut menjawab pertanyaan interviewer, itu juga menjadi poin penting dalam proses interview. Baik interview untuk mengajukan lamaran atau mungkin untuk mengajukan beasiswa barangkali. Sehingga mempelajari judul ini atau penerapan nilai-nilai dalam judul ini akan sangat relevan jika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali teman-teman yang lain ada yang dapat mengambil insight atau adarsu al-mustafad dari judul ini yang berbeda dengan apa yang saya tangkap. Tafadhol, silahkan teman-teman nanti tulis di kolom komentar biar kita bisa sharing bareng. Syukron ala hudurikum fi hadhil fursah. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah menonton, sudah menyimak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.